Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Telah menyelesaikan pembahasan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu yang menerangkan tentang keutamaan tauhid, menerangkan tentang keutamaan dua kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu akan dimasukkan orang-orang yang berkata demikian, bersaksi demikian, akan dimasukkan oleh Allah Taala dalam surga. Mungkin idkhalun kamil, masuk surga dengan sempurna, dalam artian tidak didahului dengan azab. Ini bagi mereka-mereka yang menyempurnakan amalannya, dan akan dimasukkan bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar amalannya dalam surga. Ada pula yang dimasukkan dan disertai dengan azab terlebih dahulu, namun tidak sampai kekal dalam neraka selama-lamanya. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, masih menerangkan tentang keutamaan tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa lahuma fi hadis Itban, dan bagi keduanya, yakni Bukhari Muslim, juga mengeluarkan dari hadis Itban Ibnu Malik namanya, salah seorang sahabat Ansar. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka. Man qala la ilaha illallah, atas setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dan dia mengharapkan dengan ucapan tadi wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Itban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini memiliki asbabul wurud, sebab munculnya hadis, yaitu disebutkan dalam riwayat ini di awalnya bahwasanya Itban ibnu Malik radhiyallahu ta'ala ini dulu biasa sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah dia tua, lemah pandangannya, bahkan disebutkan buta dia, lemah pandangannya, sehingga dia sangat berat untuk datang ke masjid berjamaah dengan Nabi SAW. Maka beliau ini meminta Nabi, memohon kepada Nabi SAW agar beliau datang ke rumahnya, ke rumah Itban, dan sholat di sebuah tempat di rumahnya. Sholat di rumahnya di sebuah tempat yang ditunjuk oleh Itban, dengan tujuan supaya tempat tersebut dia jadikan sebagai tempat sholatnya. Maka Rasulullah SAW pergi ke rumahnya disertai dengan beberapa orang sahabat. Ketika beliau masuk rumah, beliau bertanya kepada Itban, mana tempat yang engkau kehendaki? Mana tempat yang engkau kehendaki untuk aku sholat di situ? Maka itu mengatakan, di sini, sholat di sini, tempat ini, gitu sama dia. Maka Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, mengimami para sahabat tadi. Dan mereka, para sahabat, membuat shaf di belakang Rasul SAW. Setelah itu, Itban menjamu Rasul SAW dengan jamuan makan. Di saat itu, para sahabat mulai berbincang-bincang. Lalu mereka menyebut nama seseorang yang bernama Malik ibnu Dukhshum. Malik ibnu Dukhshum radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. Maka sebagian para sahabat ada yang mengatakan, "Wa munafik." Dia itu orang munafik. Kata sebagian sahabat, si Malik bin Dukhshum ini munafik. Dia itu orang munafik.
Kami tidak pernah melihat majelisnya kecuali mesti dengan kaum munafikin. Begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, La taqul hakala, la taqul hakala. Kamu jangan bilang seperti itu. Alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah si Malik ini telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Mereka menjawab, na'am. Bala, betul ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, mereka Malik ini telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mengucapkan riwayat yang di atas ini, yang disebutkan sama musannif rahimahullah ini. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yang mana dia menghendaki dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asbabul wurudnya. Riwayat ini sangat jelas sekali menunjukkan keutamaan tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka atas muwahhid, seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun asbabul wurudnya berkaitan dengan laki-laki, namun di sini menggunakan lafaz yang umum, man qala, siapa saja yang berucap, baik laki-laki atau perempuan, itu semuanya masuk dalam riwayat ini. Keutamaan yang sangat besar, diharamkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya orang tersebut tidak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua? Orang tersebut akan selamat dari neraka selama-lamanya. Bisa dipahami ya? Bagi mereka yang selamat dari neraka, itu berarti masuk surga tanpa diazab. Bagi mereka yang tidak kekal dalam neraka, itu artinya dia diazab terlebih dahulu, baru kemudian dia dimasukkan dalam surga. Tidak kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu semuanya kembali kepada amalannya masing-masing. Nah, kemudian pahala yang seperti ini, keutamaan yang besar seperti ini bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun ada persyaratannya, tidak semata-mata berucap, tapi dengan syarat. Disebutkan setelah itu dalam riwayat ini, ya bataghi bidzalika wajh Allah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tujuan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan ikhlas. Dia mengucapkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya persyaratan. Dari sini para ulama kita mengatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki persyaratan. Syarat la ilaha illallah. Yang pertama ialah ikhlas. Saya berikan ringkas. Syarat yang pertama adalah ikhlas al-munafi syirik. Keikhlasan yang meniadakan kesyirikan. Artinya apa? Betul-betul dia memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Syarat yang kedua ialah al-ilm al-munafi jahl. Ilmu yang meniadakan kejahilan. Artinya apa? Dia mengilmui, mengetahui makna dua kalimat syahadat ini dengan ilmu yang mantap, yang meniadakan kejahilan dia. Jadi bisa berhujjah dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak semuanya berhak ibadah kecuali Allah dan minta ampunlah untuk dosa-dosa kamu. Syarat yang ketiga ialah al-yaqin. Al-yaqin al-munafi lisyak. Keyakinan yang meniadakan keraguan-keraguan. Dia yakin ketika mengucapkannya, yakin ketika beramal dengannya, dan tidak ragu-ragu sama sekali. Syarat yang keempat ialah as-sidqu al-munafi al-kadzib. Jujur dalam berucap, sidqan min qalbih,
jujur dalam berucap dari hatinya, meniadakan kedustaan. Yang kelima ialah al-qabul, al-munafil raddi. Al-qabul itu menerima sepenuhnya konsekuensi dari kalimat ini tadi dan meniadakan sikap menolak. Diterima dan tidak menolaknya. Yang keenam ialah al-inqiyadu al-munafil tarki. Al-inqiyad yakni ketundukan, kepatuhan dalam mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahadat ini. Al-munafil tark, meniadakan sikap meninggalkan. Artinya apa? Betul-betul tunduk, patuh. Kemudian syarat yang berikutnya ialah al-mahabbah. Al-mahabbah al-munafiyah lil-bughdi. Mencintai kalimat syahadat ini, mencintai orang-orang yang mengucapkannya, para muwahhidin, mencintai amalan-amalan yang dikandunginya, meniadakan sikap kebencian. Al-mahabbah. Dan syarat yang terakhir ialah al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syarat-syarat la ilaha illallah secara ringkas. Sehingga ketika ada riwayat-riwayat hadis yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah, yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah, itu tidak bisa difahami dengan mutlak seperti itu. Tetapi yang dimaksud ialah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan persyaratan-persyaratannya. Disertai dengan persyaratan-persyaratan. Dari sinilah bagian salaf pernah menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibnu Wahb rahimahullahu ta'ala, bahwasannya miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu ialah la ilaha illallah. Dan yang namanya kunci, al-miftah la budda lahu min asnan. Dan yang namanya kunci itu mesti membutuhkan gigi-gigi. Ada gigi kuncinya. Maka faman ata bil asnani fatahal bab. Barang siapa yang kemudian mendatangkan gigi-giginya, maka dia akan bisa membuka pintu tadi. Wal asnan, dan yang dengan gigi di sini ialah syurutu la ilaha illallah, yaitu persyaratan kalimat la ilaha illallah. Hadza mafhum. Sehingga tidak semata-mata berucap, tidak semata-mata melafadzkan, tetapi harus disertai dengan persyaratan-persyaratan tadi. Dan itu mencakup semua agama ini. Harus melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini baru kemudian dia bisa mendapatkan keutamaan yang besar ini. Naam. Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Naam. Bagi seorang yang kemudian mengucapkan kalimat ini disertai dengan semua persyaratannya, sempurna amalan dia, maka dia akan diharamkan dari neraka sama sekali, tidak diazab sama sekali. Ini dengan amalan tinggi. Ada sebagian orang yang kemudian belum melengkapi syurut tadi, persyaratan tadi, jatuh dalam perbuatan dosa, kemaksiatan dan semisalnya, dan kemudian dia mati di atas itu, sebagaimana kita maklum bersama, keadaan dia tahtal masyiah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memaafkan akan dimaafkan, dan kalau Allah menghadapi azab, maka dia akan diazab, namun tidak kekal di dalamnya selama-lamanya. Dia pasti akan selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus difahami bersama. Hadis ini adalah bantahan terhadap orang-orang Murji'ah, sebagian kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwasannya cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tambah amalan. Itu terbantah dengan riwayat ini, sebab hadis ini menunjukkan ya berarti bidzalika wajh Allah, disertai amalan, itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karenanya.
Di sini pula bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Bab riwayat ini mengharamkan neraka atas setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dia berbuat dosa. Dia diazab kalau tadi. Sementara mereka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal abadi dalam neraka nanti di yaumul qiyamah. Ini pendapat yang salah, yang keliru, yang batil, bertentangan dengan sekian banyak dalil, di antaranya riwayat ini. Riwayat ini jelas menunjukkan keutamaan tadi. Keutamaan setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah dengan syarat-syaratnya, maka tidak akan masuk dalam neraka selama-lamanya walaupun dia berbuat dosa bagaimanapun. Baik. Adapun faedah lain yang bisa kita ambil dari riwayat ini berkaitan dengan asbabul wurudnya. Berkaitan dengan asbabul wurudnya. Hadis ini menunjukkan kebolehan tidak berjamaah bagi laki-laki kalau memiliki uzur yang syar'i. Di antaranya seperti yang terjadi pada Ajban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan dia buta, tidak bisa atau berat bagi dia untuk datang kepada Nabi SAW. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan kasusnya Ibnu Maktum? Ibnu Maktum radhiyallahu ta'ala anhu yang tidak diberi izin oleh Rasul untuk menunaikan jamaah. Al jawab, dikatakan oleh para ulama bahwasanya keadaan Itban bin Malik itu berbeda dengan keadaan Ibnu Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Maktum memungkinkan bagi dia untuk ke sana dengan nama masyaqqah. Sementara Itban tidak memungkinkan untuk berjamaah di masjid. Sehingga itu semua tergantung kondisinya masing-masing. Yang penting, selama ada uzur yang syar'i, maka diperbolehkan bagi dia untuk meninggalkan jamaah. Hadis ini menunjukkan kepada kita at-tabarruk bin Nabi fi hayati. Diperbolehkan tabarruk mencari barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya saja. Mencari barokah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya saja. Di mana Itban di sini meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya untuk sholat di situ supaya Itban bisa menjadikan tempat tersebut sebagai mushola, sebagai tempat sholatnya. Lil barokah, untuk barokah. Nah, adapun 2 rakaat tadi yang disebutkan dalam hadis ini itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rakaat duha. 2 rakaat duha. Tamam, 2 rakaat duha. Sehingga dari sini menunjukkan bolehnya salat duha di rumah dan bolehnya pula terkadang salat duha berjamaah. Terkadang diperbolehkan salat duha berjamaah. Nah, hadis ini juga menunjukkan sunnah atau syariat atau anjuran memuliakan tamu dengan hidangan makanan. Memuliakan tamu dengan hidangan makanan. Jadi undang tamu, undang Rasulullah SAW, kemudian dijamu dengan makanan. Ini disyaratkan termasuk al-ihsan ila dhuyuf, termasuk berbuat baik kepada para tamu. Riwayat ini pula menunjukkan kepada kita bolehnya berbincang-bincang dalam perkara-perkara yang mubah. Bolehnya berbincang-bincang dalam perkara yang sifatnya mubah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia di sini. Ketika mereka sedang makan, mereka sambil berbincang-bincang. Tentunya perbincangan dalam perkara yang mubah, sifatnya boleh-boleh saja. Nah, dalam riwayat ini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat yang mulia itu menghukumi seseorang dengan temannya, dengan teman akrabnya, teman majelisnya. Paham? Itu ketika mereka menyebut seseorang yang bernama Malik ibn Dukhshum, divonis oleh mereka, sebagian mereka, dia munafik. Dia munafik. Kenapa? Alasan yang disebutkan sama mereka ialah sebab dia tidak pernah bermajelis kecuali dengan kaum munafikin. Tidak bermajelis kecuali dengan kaum munafikin. Kecintaannya kepada kaum munafikin, kecenderungannya kepada kaum munafikin, sehingga dengan itu divonis sebagai munafik. Ini sesuai dengan hadis
al-mar'u atau ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Lihat dengan siapa dia berteman. Nah, dihukum itu. Dia bergaulnya dengan munafik. Dia bergaulnya dengan kelompok-kelompok semalan, dikatakan kelompok semalan. Seterusnya. Nah, adapun larangan Rasul SAW, la taqul hadzal. Kalian jangan mengucapkan seperti ini. Ini dikarenakan Rasulullah SAW tahu orang tadi itu zahirnya adil. Zahirul adalah. Beliau melarang vonis tadi. Jangan divonis demikian. Sebab bahwa itu adil orangnya itu. Bagaimana itu? Sebab dia dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini menunjukkan larangan suudzon kepada seorang muslim yang zahirnya dia orang adil, orang yang saleh. Tidak boleh suudzon bersangka kepada seorang muslim atau muslimah yang zahirnya dia orang saleh. Tidak boleh. Sampai jelas-jelas nyata penyimpangan dia. Nah, ini kita mengetahui atau mengatakan demikian karena Rasulullah SAW itu tahu keadaan dia. Sehingga langsung beliau mengatakan dia bukan demikian kondisinya. Sehingga tetap kembali kepada prinsip semula. Selama kita tidak mengetahui kesalehan dia atau keadilan dia, atau kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan dia, maka kita bisa menghukumi seorang dengan temannya. Itu pun sekali lagi saya ingatkan, setelah adanya nasihat, setelah adanya iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah kepada dia. Baru kemudian dikatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu terkenal agama temannya. Nah, riwayat ini menunjukkan ghirah, kecemburuan para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika melihat perkara-perkara yang mungkar, baik itu terjadi pada seorang atau berkelompok atau perbuatan atau yang lainnya. Nah, ghirah sih. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Adapun tujuan atau inti daripada dibawakannya riwayat ini dalam bab tauhid ialah untuk menerangkan tentang keutamaan tauhid. Na'am Allahu a'lam bissawab. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita sambung dengan riwayat-riwayat yang lainnya pula. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Jika seorang mandi jenabah lalu keliru dalam urutannya, misalnya dia mendahulukan membasuh seluruh badannya daripada berwudu karena lupa atau salah-salah yang lainnya, apakah dia harus mengulang mandinya dari awal? Perlu dipahami di sini bahwasanya yang namanya mandi jenabah itu ada dua kaifiah. Kaifiah yang sempurna dan kaifiah yang mencukupi. Kaifiah yang mencukupi ialah dengan semata-mata mengguyurkan air dari atas kepala ke seluruh badan dia 3 kali dengan niat mandi jenabah. Itu cukup. Jadi yang ambil air gayung dibanjurkan ke badan dia dari atas sampai ke bawah rata semua dengan niat mandi jenabah itu cukup. Diperbolehkan. Paham? Adapun yang urut yang disebutkan dalam hadis Rasulullah radhiyallahu ta'ala. Sehingga kalau misalkan dia niatnya ialah untuk mandi jenabah, kalau yang tadi yang di awal yang cuma 3 gayung cukup, itu hadisnya Syekh bin Abdullah radhiyallahu anhu. Paham? Kalau misalkan dia sudah membasuh seluruh badannya dia, walaupun tanpa wudu, tapi dia niatkan itu untuk mandi jenabah, maka itu cukup. Walaupun tanpa wudu atau yang lainnya, tidak perlu mengulang dari awal lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang penting dengan niat ya. Kalau cuma jebur-jebur 3 kali nggak pakai niat, maka nggak dihitung. Dia niatkan dalam hatinya itu untuk mandi jenabah. Bila kebiasaan masa haid seseorang ada 7 hari, kemudian pada suatu waktu dia haid selama 8 hari, maka apakah dia langsung menghukumi bahwasannya darah yang keluar pada hari ke-8 adalah haid?
karena warna dan baunya sama seperti darah haid, atau dia hukum itu bukan darah haid karena kebiasaan masyarakat 7 hari. Tayyib. Yang perlu dipahami di sini ialah, ini pendapat yang sahih, bahwasanya tidak ada batas minimal dan batas maksimal untuk haid. Tetapi haid itu dihukumi ma'wujud dam, selama adanya darah. Selama masih ada darah dengan sifat darah yang sama, darah haid, maka dihukumi haid walaupun 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, sampai walaupun setengah bulan, sama, dihukumi sama. Sehingga kalau demikian kejadiannya pada 1 bulan kemudian dia 8 hari, yang biasa cuma 7 hari atau 8 hari, dilihat kalau sifatnya sama, warnanya sama, segala macam sama, maka tetap dikatakan sebagai haid. Sehingga dia tetap menunggu sampai dia bersih. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia sudah suci, misalkan 7 hari biasa suci dengan keluarnya lepas atau bayda, cairan putih, sudah bersih. 2 hari setelahnya keluar lagi darahnya. Dilihat, kalau memang darahnya darah haid sesuai dengan sifat-sifatnya, maka dia haid lagi. Hitung lagi dari awal. Kalau misalkan bukan darah dengan sifat haid, misalkan keruh atau kuning-kuningan, kuning keruh, darah segar, misalnya, yang bukan sifat darah haid, maka dihitung istihadah. Bukan lagi haid. Ini pendapat yang dikuatkan sama Syekh Al-Utsaimin, Syekh Abdul Sa'di, dan yang lainnya. Namun tidak ada dalil yang menunjukkan batasan waktu yang sahih. Apa makna mahram secara bahasa dan istilah? Mahram itu maksudnya seorang yang diharamkan atas kamu untuk menikahinya. Mahram ialah seorang yang diharamkan atas kamu untuk menikahinya. Dalam secara istilah, mahram itu yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Nisa, orang yang diharamkan untuk menikahi. Nah, apakah ada perbedaan antara sebutan mahram untuk saudara laki-laki dengan sebutan mahram untuk sang suami? Mahram untuk saudara laki-laki. Oh, maksudnya apakah suami dikatakan sebagai mahram? Iya, dia mahram dan dia juga suami. Kalau laki-laki, naam dia mahram. Mahramnya untuk perempuan. Mahram, naam. Dan dia bukan suami. Bisa dikatakan sebagai mahram. Naam. Karena semua itu termasuk mahramnya kalian. Apakah termasuk zamul mas'alah, tercelanya meminta-minta jika meminta kebutuhan kepada orang tua? Tidak, kalau orang tua tidak. Tidak. Kalau memang anak tersebut memang masih dalam batas belum bisa bekerja, dalam artian masih tanggung sama orang tua, tidak apa-apa, minta semampu dia, sebutuhnya dia. Kalau dia sudah berkeluarga dan dia masih nggak mampu juga, maka dia boleh minta sama orang tua. Tidak apa-apa orang tua. Orang tua masih punya tanggung jawab untuk ngasih nafkah kepada anaknya selama dia belum mampu. Apakah hal tersebut melemahkan tauhid karena beristighfar kepada makhluk? Tergantung masing-masingnya. Itu dirinci, tidak bisa dimutlakkan seperti itu. Kalau misalkan dia tawakalnya kepada makhluk, nah, kalau dia misalkan sandarnya kepada Allah Ta'ala dan dia menjadikannya sebagai wasilah saja, maka tidak ada masalah. Apakah ada tata cara khusus dalam bersiwak dan berdosakah bila keliru dalam hendak tidak berdosa? Kaifiah khusus juga tidak ada. Yang jadi khilaf di kalangan para ulama ialah kalau menggunakan kayu siwak, apakah bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tangan kanan sebab itu ta'abudi sifatnya, atau unsur murni, unsur ibadah mencontoh Rasul SAW, maka dengan tangan kanan. Atau yang mengatakan tidak, itu tujuannya untuk menghilangkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis, "Ma minkum imra'atun taqaddimu thalathan min waladiha illa kana laha hijaban nar." Tidak seorang pun dari kalian dari seorang wanita yang dikenamati anaknya 3, melainkan menjadi hijab dari neraka. Apakah maknanya tersebut tidak akan masuk neraka walaupun sementara, atau bagaimana
jika wanita tersebut adalah berzina atau berkhamr tadi itu. Yang penting dia seorang yang muwahhidah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihijabi dari neraka dan dirinci. Kalau misalkan seorang muwahhid dan telah menyempurnakan amalannya, maka akan dihijabi selama-lamanya, tidak masuk neraka sama sekali. Tapi kalau misalkan dia seorang yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan dan mati atas perkara tersebut, maka tahta masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki akan dimaafkan. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab itu untuk sementara dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengenai perbedaan antara Ibnu Maktum dengan Itban Ibnu Malik. Dengan Itban Ibnu Malik. Ini disebutkan di antaranya oleh para ulama ialah kalau Ibnu Maktum terkadang masih ada orang yang menuntunnya. Sementara Itban tidak ada sama sekali, enggak ada sama sekali. Yang kedua, Ibnu Maktum dia masih kuat kondisinya. Sementara Itban Ibnu Malik sudah tua, sudah berat. Dan ada kata syaqqa alaih, sangat memberatkan bagi dia datang ke sana. Nah, ada lagi yang mengatakan yang saya ingat bahwasanya antara rumahnya Itban dengan masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering terjadi banjir, suyul atau sail, sehingga sangat mengkhawatirkan sekali. Adapun kalau Ibnu Maktum itu hanya melewati tempat-tempat yang terkadang di situ ada hewan buasnya. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama di antaranya. Ala kulli hal tadi itu dilihat kondisinya dan udzur syar'inya masing-masing. Artinya tidak semata-mata buta dirikan sebagai udzur, bukan. Tetapi buta disertai dengan perkara lain yang membuat dia tidak bisa hadir untuk salat berjamaah. Nah, Allah alam shawab, untuk yang lainnya insyaallah dijawab pada pertemuan yang berikut. Waktunya sudah lewat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.